dari kelompok 4 akan membahas mengenai perilaku perusahaan dan organisasi industri dengan sub kajian biaya produksi perusahaan di pasar persaingan. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada Jericho Pangemanan, yang kedua ada Kila Dwi Azrania, yang ketiga ada Nur Siti, yang keempat ada Putri Ridianti, yang kelima ada M. Aryaza Pratama, yang keenam ada Satya Bintang Harpabu, dan yang ketujuh ada Baldwin Baskara. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa materi yang pertama. Perilaku perusahaan dan organisasi industri. Dalam ekonomi yang sudah modern, di mana peranan uang amat penting, maka ukuran efisiensi yang paling baik, walaupun bukan paling lengkap, adalah uang. Sesuatu yang efisiensi secara teknis, belum tentu secara finansial dan ekonomi menguntungkan. Biaya produksi merupakan faktor yang penting harus diperhatikan ketika suatu perusahaan akan menghasilkan suatu produksi. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan tentu menginginkan keuntungan yang besar dalam setiap usaha produksinya. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 2. Bahan-bahan pembantu atau pendorong. 3. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. 4. Penyusutan peralatan produksi. 5. Uang modal, sewa. 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi. 7. Biaya pemasaran seperti biaya iklan. 8. Pajak. Lalu selanjutnya ada biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi, meliputi pertama, biaya bahan baku atau direct material cost, merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan proses produk, jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produk, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Biaya eksplisit atau biaya nyata. Pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan dari kas. Contohnya, pembelian bahan baku, gaji tenaga, dan pembayaran listrik. 2. Biaya implisit atau biaya tidak nyata. Pengeluaran tidak nyata yang dikeluarkan karena faktor-faktor produksi tersebut. Contohnya, biaya penyusutan alat. Persaing sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau efisiennya, di mana terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mengurangi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar dan masuk. 3. Menghasilkan barang sempurna. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Beberapa bagian penting dalam teori produksi. Yang pertama, total produk. Produk total yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Yang kedua, average produk. Produk rata-rata yaitu produksi yang dihasilkan oleh orang tenaga kerja atau input variabel. Yang ketiga, marginal produk. Produk marginal yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Q sama dengan F atau K L R T. Q sama dengan output, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, R kekayaan alam.
T sama dengan teknologi. Faktor yang dipertimbangkan produsen dalam meminimumkan biaya produksi: A. Besarnya pembayaran untuk faktor produksi tambahan atau marginal cost. B. Besarnya tambahan hasil penjualan yang diakibatkan oleh tambahan faktor produksi tersebut. Prinsip produsen: mengambil tambahan faktor produksi yang biaya per rupiah akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum.